Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat, semangat dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang IPAS. Latihan-latihan soal bab 1 yakni sifat-sifat cahaya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Ayo kita belajar. Nah, adik-adik, jadi kakak sudah membuat 12 soal, di mana setiap kali adik-adik sudah menjawab, adik-adik bisa langsung membahas atau melihat pembahasannya setelah kakak membaca setiap soalnya. Soal yang pertama, cahaya matahari merupakan sumber cahaya A. Buatan, B. Alami, C. Panas, D. Listrik. Jawabannya adalah B. Alami. Pembahasannya, cahaya alami adalah cahaya yang berasal dari alam, seperti cahaya matahari, kemudian bintang, dan bulan. Sedangkan cahaya buatan adalah cahaya yang dibuat oleh manusia, seperti lampu, senter, lilin, dan lain-lain. Nomor 2, cahaya dapat dibiaskan apabila melalui A. Air, B. Benda bening, C. Cermin datar, D. Dua zat dengan kerapatannya yang berbeda. Jawabannya adalah D. Dua zat yang kerapatannya berbeda. Pembahasannya, pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Perbedaan kerapatan antara dua medium ini menyebabkan kecepatan cahaya berubah sehingga arahnya menjadi membelok. Nomor 3, warna pelangi terbentuk karena peristiwa A. Pemantulan cahaya, B. Perpaduan cahaya, C. Pembiasan cahaya, D. Penguraian cahaya. Jawabannya adalah D. Penguraian cahaya. Pelangi terbentuk karena cahaya putih dari matahari yang diuraikan menjadi berbagai warna dari spektrum saat melewati tetesan air hujan. 4. Peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan adalah A. Pensil yang terlihat bengkok saat dimasukkan ke dalam gelas berisi air, B. Terbentuknya bayangan kita di cermin, C. Cahaya matahari dapat menerangi ruangan, D. Terbentuknya pelangi. Jawabannya adalah A. Pensil dapat terlihat bengkok saat dimasukkan ke dalam gelas berisi air, karena pembiasan cahaya menyebabkan cahaya membelok saat melewati medium yang berbeda, seperti udara dan air. Nomor 5, sifat cahaya merambat lurus dapat ditunjukkan pada peristiwa A. Pak Budi dapat melihat kendaraan di belakangnya melalui spion sepeda, B. Septian menyaksikan arah sinar lampu senter, C. Sinta pada saat hujan melihat pelangi, D. Didik melihat dasar kolam yang terlihat dangkal. Jawabannya adalah B. Sinar lampu senter akan terlihat sebagai garis lurus yang memanjang dari sumber cahaya ke arah tertentu. Jadi, sifat cahaya merambat lurus ditunjukkan oleh peristiwa septian menyaksikan arah sinar lampu senter. Nomor 6, saat pagi hari, Arka melihat ada cahaya yang masuk ke kamarnya melalui kaca jendela. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa sifat cahaya dapat A. Dipantulkan, B. Diuraikan, C. Merambat lurus dan menembus benda bening, D. Dibiaskan. Jawabannya adalah C. Merambat lurus dan dapat menembus benda bening. Kaca jendela bersifat transparan, artinya
cahaya yang melewati kaca jendela dapat dengan mudah untuk menembus ke dalam ruangan sehingga menghasilkan cahaya yang merambat lurus. Nomor 7. Alvin menyalakan lampu senter lalu mengarahkannya ke benda yang buram. Peristiwa berikut yang akan terjadi setelahnya yaitu, jawabannya adalah C. Sama sekali tidak bisa ditembus oleh cahaya, karena ketika cahaya senter diarahkan ke benda yang buram, cahaya tersebut tidak akan dapat menembus benda tersebut dan akan terhalang oleh permukaan benda, sehingga sama sekali tidak bisa ditembus oleh cahaya. Nomor 8. Kolam renang yang tampak lebih dangkal dari kedalaman yang sebenarnya adalah bukti dari salah satu sifat cahaya, yaitu A. Dapat dibiaskan, B. Dapat diuraikan, C. Dapat dipantulkan, D. Merambat lurus. Jawabannya adalah A. Cahaya dapat dibiaskan. Saat cahaya merambat dari suatu medium ke medium lainnya, dalam hal ini dari udara ke air, kecepatan cahaya akan berubah. Perubahan kecepatan ini menyebabkan cahaya membelok atau membias. Ketika cahaya dari dasar kolam merambat ke atas menuju mata kita, cahaya tersebut akan membias saat melewati permukaan air. Pembiasan ini membuat mata kita melihat dasar kolam yang seolah-olah lebih dekat atau lebih dangkal dari posisi yang sebenarnya. Nomor 9. Peristiwa cahaya melewati dua zat yang berbeda kerapatannya disebut dengan, jawabannya adalah A. Pembiasan. Karena pembiasan adalah peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lainnya yang memiliki kerapatan berbeda. Nomor 10. Ketika cahaya mengenai benda yang gelap, maka akan terbentuk titik-titik. A. Pelangi, B. Bayangan, C. Pembiasan, dan D. Fatamorgana. Jawabannya adalah B. Bayangan. Ketika cahaya mengenai benda yang gelap, cahaya tersebut tidak dapat menembus benda tersebut. Akibatnya, di sisi belakang benda gelap akan terbentuk daerah yang tidak terkena cahaya, yaitu bayangan. Bayangan ini terjadi karena cahaya terhalang oleh benda yang gelap. Nomor 11. Benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya disebut dengan benda titik-titik. Jawabannya adalah A. Benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat dilewati cahaya secara keseluruhan. Artinya, cahaya dapat menembus benda bening tanpa terhalang suatu apapun. Nomor 12, nomor yang terakhir. Bayangan terbentuk karena titik-titik. Jawabannya adalah B. Cahaya tidak mampu menembus atau melewati benda gelap. Jadi, bayangan terbentuk karena cahaya yang tidak dapat menembus benda yang gelap. Benda gelap akan menghalangi cahaya dan menyebabkan terbentuknya daerah gelap di belakang benda tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kita sudah latihan-latihan soal mengenai sifat-sifat cahaya. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.